Kuat menjawab, ia diminta oleh Putri Chandrawati naik ke lantai atas menggunakan lift karena Putri masih dalam keadaan pusing. Kuat mengaku baru pertama kali naik lift tersebut bersama Putri. Hakim juga bertanya, mengapa dirinya yang diminta oleh Putri? Pada saat itu ada ajudan dan ART atau asisten rumah tangga lain yang menemani Putri. Yang baru naik lift itu bareng ibu. Baru kali itu dan tidak membawa barang ya? Betul. Oke. Karena ibu bilangnya masih pusing, minta antar aja. Oke. Yang pada saat di situ tidak hanya Anda kan? Ada Daden, ya kan? Iya. Ada Richard, ada Joshua juga, ada Ricky, ada ART yang lain juga kan? Iya. Anda tahu kenapa Anda yang diminta? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, pada saat Anda di lantai 3, itu kan tadi Anda bilang Anda turun naik tangga ya? Betul. Pada saat Anda keluar dari lift, apa yang saudara lihat? Di lantai 3 itu. Langsung turun aja. Ada siapa yang Anda lihat di situ? Habis lift ada pintu lagi, Pak. Dengerin. Di dalam persidangan kemarin, terdakwa Kuat Ma'ruf juga mengungkap alasannya menjadi orang terakhir yang jujur atas skenario palsu Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat. Ia mengaku tidak mau menjadi seorang pengkhianat. Selain itu, Kuat juga mengklaim ia takut kepada Ferdy Sambo yang membuat dirinya sempat mempertahankan skenario baku tembak skenario palsu yang dirancang Ferdy Sambo. Kenapa saudara hampir harus ditelepon oleh Ferdy Sambo? Suruh mengaku. Iya, kenapa? Memangnya apa yang ditanyakan oleh penyidik sampai Anda tidak mau menjawab itu kenapa? Bisa takut loh, Bapak gimana sih? Takut apa? Ya takut sama Bapak lah. Takut sama Ferdy Sambo? Iyalah. Sampai akhirnya Anda tidak mau menjawab. Iya. Anda tetap pada skenario. Iya. Sekuat itu sesuai dengan nama saudara, sekuat itu janji saudara kepada Ferdy Sambo. Iya, saya takut sama Bapak. Oke. Pada saat itu, apakah saudara juga tahu bahwa saudara adalah orang terakhir yang tidak mengakui? Yang lainnya mengaku nih. Betul. Anda sudah diberitahukan oleh penyidik Udah diberitahukan. dan tetap nggak ngaku. Nggak ngaku. Kuat banget ya. Sesuai dengan namanya ya. Iya, Pak. Memegang janji ya. Ya, intinya saya kan jadi orang pengkhianat gitu ya, Bapak. Oh, tidak mau jadi pengkhianat. Oke. Saudara jaksa penuntut umum berkesempatan dengan juga memeriksa Ricky Rizal, dan jaksa penuntut umum dalam sidang kemarin sempat kesal terhadap terdakwa Ricky Rizal sebab jaksa menilai seharusnya Ricky dari posisinya dapat dari tempat berdiri dengan terdakwa berdiri dengan RE berdiri dengan FS berdiri itu kalau dihitung pakai meter kurang lebih 2 meter. Itu kalau dihitung pakai meter. Nah, jarak pandang saya yakin pasti bagus. Kecuali kamu udah pakai kacamata atau rabun. Ya. Nah, tadi kamu menjelaskan bahwa tidak melihat FS waktu pada saat menghampiri korban. Saya tegaskan sama kamu sekarang, apakah saat itu memang kamu tidak melihat, atau sengaja kamu tidak mau melihat, atau seperti apa? Jadi saya sampaikan, saya tidak melihat Pak FS pada saat yang disampaikan oleh Richard bahwa beliau menembak Joshua ya. Saya tidak melihat karena memang pada saat itu saya sempat ke dapur itu, Pak. Amplop yang katanya isinya 500 juta dan juga handphone. Wajar nggak saudara itu hanya diminta oleh Ferdy Sambo untuk berterima kasih mengantar dari Magelang ke Jakarta dan diberikan uang 500 juta? Lazim nggak itu? Wajar nggak menurut saudara? Jadi saya jawab. Saya cuma Saya menanya, lazim, wajar atau tidak? Saya belum pernah. Wajar atau tidak? Bukannya belum pernah. Ini kan apa yang Anda rasakan? Pertanyaan jaksa ini pendapat lanjutkan. Keterangan terdakwa adalah apa yang ia lihat, ia rasakan. Ini adalah apa yang ia rasakan. Jadi baca setelah 92 ya.
Sudah. Apa yang dia rasakan? 1892 baca. Tadi kan saudara jaksa menanyakan lazim atau tidak. Saudara jaksa itu kan berdasarkan pendapat. Sudah. Saudara penuntut umum melanjutkan. Dijawab saja sudah diperbolehkan. Penasihat hukum sudah ditolak jawabannya. Gimana? Apa tanya lagi? Masih diulang lagi ya udah pelan-pelan. Jadi lupa itu. Ya jadi saya tanyakan wajar atau tidak? Nggak wajar ya. Pada saat itu hanya untuk mengantar dari Magelang ke Jakarta itu diberikan 500 juta. Iya wajar. Jadi yang di benak Anda itu apa alasannya? Ini kan apa yang Anda rasakan. Pada saat kejadian itu kan setelah kejadian Pak. Iya makanya. Apa yang ngomong sama orang udah nggak pernah nyambung. Jadi pikir saya ini saya lagi kayak gini kok ada masalah kayak gini kok bercanda pada saat itu loh. Pikir saya bercanda Bapak itu. Bercanda karena apa? Kan ini rangkaian peristiwa. Itu dia saya kan stres Pak. Ya, coba sekarang setelah Anda memproses ini kan sudah lama. Setelah Anda memproses peristiwa-peristiwa itu rangkaian peristiwa itu apa sebenarnya yang Anda rasakan pada saat itu? Ini uang untuk apa sih? Saya nggak mudah itu. Ya sekarang Anda kan sudah memproses, Anda sudah tenang nih. Apa? Kalau sekarang ada terangnya apalagi di penjara Pak. Jadi sampai sekarang Anda belum bisa berpikir dengan jernih. Nggak pernah berpikir dengan jernih. Nggak pernah berpikir jadi keterangan saudara sekarang ini. Kalau itu Jaksa penuntut umum telah menanggapi dalam surat tuntutan. Baik. Lanjutkan. Bapak yang mulai jebakan Batman ini saya ini. Jangan puter-puter lah Pak. Langsung tanyakan kejadian apa. Langsung oke. Yang mulia. Yang ada kompeten saya di sini. Oke. Dalam sidang pemeriksaan terhadap Ricky Rizal sebagai terdakwa kemarin, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso kembali memastikan kronologi saat terdakwa Ferdi Sambo menunjukkan uang dan memberikan ponsel pengganti kepada para terdakwa pasca pembunuhan Joshua. Ricky mengaku ia bersama Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf dikumpulkan di lantai 2 rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022 dan sempat ditunjukkan uang senilai 500 juta rupiah dalam amplop untuk dirinya dan Kuat Ma'ruf serta uang 1 miliar rupiah untuk Richard Eliezer. Pasca peristiwa itu ada kami dikumpulkan di ruang kerja lantai 2 rumah Saguling. Oke. Saudara diberikan handphone dan uang. Untuk uang ditunjukkan yang mulia. Oke, kalau uang amplop aja yang mulia sama disampaikan bahwa di dalamnya ada uang. Tapi tidak sempat saya lihat pada saat saya hitung. Berapa nilainya yang dijanjikan kepada saudara? Disampaikan yang mulia, bukan dijanjikan. Disampaikan bahwa isinya ke saya 500 juta yang mulia. Ke saudara 500 juta. Betul yang mulia. Ke Eliezer, Richard. Seingat saya 1 miliar. Seingat saudara 1 miliar kepada Kuat. Kepada Kuat, seingat saya Bapak menyampaikan bahwa isinya juga 500 juta. Saudara kami masih tetapi pokok perkaranya memang sudah bisa diungkap. Prof. Ibnu. Ya, khusus Mas Bayu pertanyaannya. Jadi begitu Mas Bayu, memang dalam suatu kejahatan itu tidak sesempurna yang mungkin kita bayangkan. Ya. Bisa jadi kalau itu kejahatan warungan, istilahnya teman-teman kriminologi itu kejahatan warungan. Kejahatan warungan itu kejahatan misalkan pencurian ayam, helm, sepeda, motor hanya untuk kebutuhan ekonomi, kan itu gampang sekali. Tapi ini sejak awal sudah ada suatu indikasi menutup-nutupi, kan itu. Ada suatu ego di mana hasil psikologi forensik saya melihat Pak FS itu rupanya ada juga ada ego yang kuat, kan itu. Ini yang kita melihat sehingga tanda petik para ajudan itu ada suatu ketakutan. Oleh karena itu tampaknya ada masih suatu misteri menurut saya yang tidak terselesaikan. Tapi itu bukan menjadi masalah unsur loh ya. Contoh misalkan motif nggak selesai, tapi bukan unsur kan gitu kan. Ya ini masih menggantung. Ini bagian catatan dari pengungkapan perkara pidana di Indonesia. Seperti halnya kalau Mas Bayu dulu melihat kasus kopi, sianida kopi.
itu kan juga tidak terlihat belinya di mana. Iya. Kita nggak tahu belinya di mana, nggak ada. Dia kan ketemu kan itu. Masak buat kopi sendiri, beli sendiri, belinya di mana nggak ada, itu nggak sampai ditemukan. Di sini tuh juga kayaknya juga ada sesuatu yang tersisa dalam sesuatu yang utuh. Tapi itu tidak menjadi masalah ketika tadi unsur suatu pembuktian pembunuhan, apalagi berencana sudah terbukti. Nah, disinilah suatu saat Mas Bayu, ini kan baru PM, mudah-mudahan dalam tingkat nanti kasasi atau bukti baru, nah ini menjadi masalah. Novum yang selama ini mungkin harusnya bisa ditemukan, tapi tidak ditemukan. Jadi ada menyisakan peradilannya kemudian, baik itu banding ataupun kasasi. Ada novum baru, bukti baru yang mungkin bisa memperkuat para terdakwa ini untuk bisa tanda petik lepas. Karena memang selama ini tidak sampai dibuktikan. Wah udahlah, sudah kena semua kan gitu loh. Kan proses itu tetap berlanjut. Kajian juga demikian, pemikiran juga demikian, Mas. Karena apa? Tadi bukti-bukti yang ada itu masih tanda petik disembunyikan, tanda petik loh ya. Karena belum tentu buktinya juga belum ada. CCTV juga sama sekali di rumah apakah hilang atau dihilangkan juga tidak jelas. Kan itu loh. Nah, potensi sebagai bentuk novum baru nanti seandainya pada tingkat kasasi itu sangat potensial sekali. Oke. Mungkin ini masih bersambung, bisa saja begitu kira-kira dalam tanda petik ketika ini ada yang naik banding dan lain-lain. Baik, Prof. Hipnu dan juga Bung Martin, kami jeda sebentar untuk kemudian kembali lagi di Obstruction of justice, perdugaan peristiwa tembak-menembak di Duren 3 yang mulia. Di tempat? Di Duren 3 yang mulia. Di tempat siapa itu? Di tempat saya yang mulia. Ya. Baik, kita sudah dengar keterangan para saksi sebelumnya. Yang mulai dari penyidik, Polres, kemudian dari Paminal, dari Bariskrim, ya. Bahwa pada akhirnya, ya, apa yang saudara ceritakan tentang peristiwa yang pertama itu saudara beritahukan kepada siapa? Setelah Joshua tertembak di dalam, kemudian saya menyampaikan ke Richard bahwa saya akan bertanggung jawab. Yang penting kamu harus bisa menjelaskan bahwa ini tembak-menembak. Ya. Kemudian saya menghubungi Karo Propos. Menghubungi Propos dalam hal ini karena namanya siapa? Beni Ali. Beni Ali ya. Baik, kemudian Karena cerita yang saya bangun atau istilahnya skenario ini kan melibatkan anggota. ya, anggota dengan anggota lah. Anggota dengan anggota. Ya. Kemudian yang kedua saya menghubungi Karo Paminal, Pak Hendra. Ya. Nah, yang ketiga saya menghubungi dari Bareskrim, Kasubdit 3, Direktorat Tindak Pidana Umum, Kombes John. John ya. John, karena waktu itu John apa nih panjangnya? John aja. John Wayne Hutagalung, Ini sebagai apa nih? Kasubdit 3, Kasubdit 3. Kejahatan Umum di Direktorat Tindak Pidana Umum. Ya. Karena John ini lagi di Medan, kemudian dia menyampaikan bahwa Ari Cahya, kanitnya. Kemudian saya menghubungi Ari Cahya untuk datang ke Duren 3. Setelah itu, saya juga berpendapat bahwa ini harus dihubungi Polres Jakarta Selatan Ya. untuk olah TKP. Kemudian ajudan saya menyampaikan bahwa Kasat Serse ada di rumah. Kemudian saya perintahkanlah untuk memanggil Kasat Serse karena dia Tetangga ya. tetangga. Kemudian Kasat Serse datang. Saya pertama kali menjelaskan ke AKBP Ridwan peristiwa yang tidak benar itu, bahwa saya datang sudah terjadi. Prof. Hipnu, atau saya ke Bung Martin dulu. Ada satu hal yang kemudian saya rasa agak sedikit berubah, walaupun tidak sepenuhnya selama persidangan. Hari ini dan besok. Biasanya kan diperiksa hampir terus secara bersamaan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati atau Ibu PC. Nah, hari ini terdakwa dipisah
hari ini Ferdi Sambo dan besok Ibu PC sendiri. Anda punya komentar berkaitan dengan dipisahnya dua terdakwa ini, Bung Martin? Komentarnya simpel aja Mas Bayu, bahwa memang kan berkasnya di splitsing ya, berarti nomor perkara berbeda, sehingga tidak ada alasan bahwa kedua terdakwa diperiksa bersama-sama gitu ya. Jadi lebih ke arah situ. Nah, kemarin mengenai memeriksa saksi dan ahli sama-sama, itu kan di awal dibuka oleh majelis bahwa dua terdakwa ini dihadirkan dengan memeriksa perkara yang berbeda gitu ya. Namun pada saat memeriksa bersama-sama agar tergenapi azas sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan juga tidak terlalu mengeluarkan uang lebih banyak juga kepada para terdakwa ya, karena menghadirkan ahli secara 2 kali gitu kalau misalkan dipisah. Nah, tadi saya menarik ya yang disampaikan oleh Prof. Hipnu mengenai karakteristik ya, sesuai dengan analisis Prof. Hipnu banyak penyangkalan. Saya teringat ya salah satu quotes ya dari salah satu saya bilang Perdana Menteri mungkin zaman kekaisaran Han dulu ya, di tiga kerajaan yang menyampaikan bahwa lebih baik dia dikecewakan, lebih baik dia mengecewakan seluruh dunia daripada seluruh dunia yang mengecewakan dia gitu. Poin kata-katanya keren banget, tapi sayangnya orang ini diktator gitu ya. Nah, saya berharap hal tersebut tidak terjadi gitu pada Pak FS. Karena kenapa? Ya beliau kan sebenarnya kalau kita berbicara sisa kehidupan masih panjang ya, masih cukup panjang umurnya. Apakah mau diselesaikan dengan hanya bertindak salah satu tindakan yang menurut saya ya hampir tidak ada gunanya gitu. Makanya saya sampai saat ini masih berharap akan ada keajaiban hari ini gitu loh, Mas Bayu. Demikian, terima kasih ya. Terbayang berkaitan dengan apa yang Anda bayangkan. Kalau memang ini kan tadi kita berkaitan dengan masih mungkin ada teka-teki yang belum bisa sepenuhnya terungkap di dalam jalannya persidangan yang sudah cukup panjang begitu. Nah, Prof. Hipnu, dari sejak kemarin pemeriksaan terdakwa baik untuk Richard Eliezer di minggu lalu dan juga Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf kemarin, saya menangkap begitu tampaknya majelis hakim terutama ini ingin lebih cepat nih. Maratonnya sudah mau finish kan, biasanya pelari maraton itu agak mempercepat larinya gitu. Jaksa penuntut umum sempat meminta 2 minggu untuk persiapan tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, tapi diminta untuk bisa cepat dalam 1 minggu. Nah, semacam ini apakah berarti nanti tuntutan, pledoi, replik duplik ini juga nanti akan lebih cepat? Saya mungkin mengecualikan Richard Eliezer karena mungkin dia nanti tidak akan terlalu lama berkaitan dengan tuntutannya, tidak akan ada terlalu argumen lagi berkaitan dengan tuntutan kalau memang sudah cukup sesuai dan lain-lain, persis seperti ketika di awal persidangan. Prof. Hipnu, tebakan Anda berkaitan dengan jalannya sidang ke depan? Ini terkait dengan manajemen peradilan. Ya. Majelis hakim dibatasi oleh waktu. Waktu yang terkait dengan upaya paksa. Upaya paksa apa? Adalah upaya paksa penahanan. Dan kemarin Majelis Hakim PN Jakarta Selatan sudah memperpanjang ya. Perpanjang dari oleh karena itu mau tidak mau terhadap pembuktian tidak seperti yang kita bayangkan tadi bulat motifnya, karena pelakunya yang masih teka-teki juga terduga tidak mungkin. Unsur-unsur itu yang penting bahwa kewajiban pengadilan negeri adalah mengadili, menyidangkan dan memutus berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dianya bulat. Karena nanti, ini Mas Bayu, seandainya nanti karena waktu sudah habis, mau tidak mau akan harus memutus. Kalau tidak, para terdakwa harus dikeluarkan dari hukum. Masih ada evaluasi kembali, yaitu adalah majelis banding. Dudek faksi. Jadi dudek faksi itu adalah suatu peradilan ulangan. Yang dimana ketika di dalam peradilan pertama yang kita lihat hari ini belum maksimal atau memang ada bukti-bukti yang muncul di dalam suatu persidangan. Nah, disitulah ada peradilan banding. Peradilan banding itu ulang, makanya dudek faksi, peradilan fakta. Idealnya fakta yang ada di persidangan pertama diuji kembali di dalam peradilan banding. Itu teorinya, kan itu. Tapi prakteknya itu Pak Martin yang bisa menjawab itu.
karena itu nanti, itu sudah jelas itu nanti. Makanya mau tidak mau berjalan cepat, kalau bisa 30 hari pertama itu sudah ada putusan. Kan jangan sampai 30 hari kedua. Karena kita berbatas pada asas cepat. Ini suatu peradilan yang dalam tanda petik yang luar biasa, Mas Bayu. Saya kira dalam 1 tahun ini kayaknya baru kali ini yang sampai peradilan istimewa ini pasal 29 yang dulu kasus kopi itu juga sama. Lah, ini mengulang kembali. Dan oleh karena itu mau tidak mau saya lihat hakim bekerja cepat dan ketat sehingga tugas mereka sebagai majelis adalah mendapatkan suatu apresiasi bahwa peradilan ini selesai dengan rumusan yang tepat, dengan putusan masalah diterima atau tidak. Perdebatan itu nomor 2. Itu yang saya lihat seperti itu. Ya, oke. Bung Martin, Anda punya juga, kalau saya bilang itu semacam tebakan lah begitu berkaitan dengan rangkaian jalannya sidang. Kalau saya itu kan menebak ini nanti mungkin Richard Eliezer tidak akan terlalu bertele-tele dengan tuntutan kalau memang sudah cukup sesuai begitu. Sementara terdakwa yang lain mungkin akan menjalani semuanya itu, pledoi, replik, dupliknya dan lain-lain. Bung Martin? Ya, kalau Richard Eliezer saya lihat gini ya Mas Bayu, karena pledoi itu kan bagian paling penting ya, pasca pembuktian ya. Kenapa paling penting? Karena di situlah seluruh kesimpulan dan dalam suatu bentuk pembelaan dirumuskan ataupun diformulasikan baik oleh terdakwa sendiri ataupun melalui penasihat hukumnya. Jadi kalau pledoi saya pikir itu pasti akan dibuat dan pasti akan diajukan. Dan kalau tidak diajukan itu menurut saya itu kekeliruan yang fatal ya. Nah, namun nanti mungkin untuk mempersempit waktu dan supaya azasnya itu bisa tergenapi ya, sederhana cepat dan ringan. Mungkin ya, kalau saya lihat dari penilaian saya, apabila dalam pledoi-nya itu nanti penasihat hukum lebih banyak sependapatnya dengan tuntutan jaksa, maka pada saat replik mungkin jaksa hanya akan bertahan kepada tuntutannya gitu ya. Ataupun pada saat nanti pada saat pledoi ada poin-poin penting yang mungkin akan diambil ya dalam jawaban replik itu justru positif gitu ya. Nah, sebaliknya ketika duplik, penasihat hukum lebih banyak sepakatnya ya dengan apa yang disimpulkan oleh jaksa, maka mungkin saja bahwa jawabannya itu hanya lisan. Tapi kalau tuntutannya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para penasihat hukum, maka pledoinya pun pasti akan jawabannya akan panjang. Dan ketika di pledoi dan tidak dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum, maka dupliknya juga akan panjang. Itu wajib Mas Bayu, kalau enggak ya kita tidak memberikan bantuan ataupun pembelaan hukum yang optimal bagi klien kita. Nah, kalau untuk terdakwa yang lain saya pikir mereka akan all out. Kenapa? Karena ya sudah hampir pasti bahwa jaksa itu akan menuntut dengan pasal 340 orang mana yang mau dihukum mati gitu ya. Demikian, terima kasih. Ya, artinya semua tahapan ini kemungkinan besar berarti akan dilewati, tidak akan ada yang dilepas, ditinggalkan sedemikian rupa, semua akan diajukan dari setiap sisi. Jaksa penuntut umum dengan tuntutannya, kemudian penasihat hukum dengan pledoinya dan lain-lain. Nah, dari sisi waktu, menurut Anda Bung Martin, dengan pengalaman Anda sebagai praktisi juga, waktu ini masih cukup untuk berapa nih? 5 orang terdakwa ya, Bung Martin? Sangat cukup kan kemarin kita lihat perpanjangan tanggal 6 ya. Jadi kalau kita hitung 60 hari itu akan jatuh di tanggal 7 Maret kalau nggak salah. Karena Februari kan hanya 28 tanggal ya. Nah, berarti di 7 Maret. Saya pikir waktu itu sangat lebih dari cukup ya untuk memeriksa sampai dengan putusan. Taruh aja nih tuntutan 2 minggu, ya pledoi 2 minggu, berarti kan 4 minggu. Ya. Habis itu replik duplik seminggu berarti 6 minggu, putusan 2 minggu, 8 minggu. Itu masih ada spare waktu. Nanti ketika setelah selesai putusan, saya pikir untuk supaya jangan bebas ya, sebelum pada saat putusan langsung jaksa banding gitu loh. Biasa itu Mas Bayu. Supaya nanti kewenangan untuk menahan itu beralih ke pengadilan tinggi ya. Terima kasih. Baik, oke, terbayang cukup sekarang. Karena ini juga Prof. Hipnu, ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Kapan sih selesainya? Kira-kira begitu. Tapi ini kita sudah coba gambarkan bagaimana kemudian langkah-langkah yang akan sebentar lagi terjadi di peradilan dengan sudah pemeriksaan masing-masing terdakwa ini. Anda setuju bahwa ini akan cukup waktu dan ini akan bisa selesai sedemikian rupa di dalam persidangan kali ini. Jadi ini sudah mendekati finish. Prof. Hipnu.
Ya, baik, cukup waktu karena ini ke depan sudah tidak melibatkan pihak ketiga, saksi-saksi, pemeriksaan, enggak, tapi adalah tergantung kesiapan dari penuntut umum membuat rentut, kesiapan dari penasihat hukum membuat pembelaan, kesiapan dari penuntut umum terkait replik, demikian juga dupliknya. Di sinilah sekarang tergantung bagaimana mengkoordinir para penegak hukum, baik itu penuntut umum, baik itu penasihat hukum, hakim, mempersiapkan. Hari ini sudah mempersiapkan kira-kira sisi-sisi apa yang akan disampaikan dalam sidangnya, demikian juga sisi-sisi apa yang disampaikan dalam pembelaannya, demikian juga hakim. Saya kira sudah melihat all out dari awal, itu sudah melihat gambaran kira-kira mana yang terbukti, mana yang tidak berat, mana yang tidak ringan. Gitu Mas Boy. Ya, jadi sebetulnya semua gambaran apa yang harus dilakukannya sudah tergambar, tinggal kemudian dilakukan dalam bentuk tertulis bayangan saya untuk kemudian nanti dibacakan dengan segala pertimbangan hukumnya seperti yang pernah kita dengarkan juga di persidangan yang lain. Oke, saya akan berpindah ke topik yang lain tetapi masih berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo. Kami jeda sebentar untuk kemudian kembali di Dialog. Setelah acara ini selesai. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan ada pembinaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Bapak Saud Marli Tua Pasaribu SHMH. Waktu dipersilakan. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu untuk pembawa acara. Nanti kalau sudah menyebut nama Ketua Pengadilan Selatan tidak usah sebut namanya lagi lah. Karena lingkungan kita aja ya. Ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak Wahyu, semua kita juga tahu ya. Jabatannya ya, lain kali. Bapak Ibu yang terhormat, Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, Bapak Ibu para hakim yang saya banggakan, jabat struktural, ada Pak Panitra, ada Pak Sekretari. Saat saudara perintahkan menembak, apa yang ada di dalam benak saudara pada saat itu? Saya tidak tahu lagi yang mulia. Tidak tahu lagi. Saudara di kepolisian adalah dengan pangkat Barada. Siap, Barada. Di dalam pelatihan-pelatihan saudara, saudara hanya mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan perintah. Siap, betul? Betul yang mulia. Di level pangkat saudara hanya menjalankan perintah, tidak untuk menganalisa atau mengatur strategi. Itu yang mulia. Itu yang diajarkan dalam pelatihan. Saudara pelatihan di Watu Kosek ya? Watu Kosek yang mulia. Oke. Kemudian saudara menembak. Menembak yang mulia. Berapa masih ingat? 3 sampai 4 kali yang mulia. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali, kemudian setelah korban tumbang, apa yang terjadi? Jadi habis saya tembak tuh yang mulia langsung jatuh. Saya dengar ada suaranya almarhum, memang pas saya tembak itu dia jatuh ada suaranya yang mulia. Habis itu langsung Pak Sambo maju yang mulia di samping saya. Pak Sambo kan sebelah kiri saya, langsung maju ke depan yang mulia. Sudah pegang senjata api yang mulia, langsung nembak ke arah almarhum. Yang harus saya sampaikan dan pikirkan, kemudian 11, 12, itu juga saya tidak menanyakan. Nah, pada saat 13 subuh itu, 13 subuh yang mulia, ada miss call dari terdakwa Arif berulang kali. Kemudian saya pagi baru membuka karena saya sudah istirahat waktu itu. Saya sampaikan ada apa, Rip? Mau jelaskan masalah CCTV. Saya sampaikan ya udah nanti malam aja di kantor karena saya ada kegiatan dulu. Tanggal 13 malam itu akhirnya bertemu saudara? Bertemu dengan Arif. Nah, di situ dia sampaikan. Dengan siapa saja, Arif? Waktu itu Arif sendiri di ruang kerja dalam. Ada sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dengan agenda pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo. Saya masih bersama Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, dan juga Martin Lukas Manjuntak, salah seorang
anggota tim pengacara keluarga almarhum Joshua. Saya tetap ingin tahu, terutama ke Bung Martin begitu, karena Anda praktisi juga di bidang hukum. Apa yang masih akan dilakukan oleh penasihat hukum Ferdy Sambo di saat persidangan hari ini, di mana ini adalah bagian terakhir, kesempatan terakhir Ferdy Sambo untuk menyampaikan fakta-fakta versi dirinya. Bung Martin. Ya, saya pikir ini akan diulang ya, sesuai dengan konsep pembelaan mereka, bahwa yang pertama, kejadian ini dilandaskan atas dasar emosi, atas perkosaan yang mereka bilang, walaupun itu tidak terjadi sebenarnya. Lalu yang berikutnya, ini hanya spontan, ya walaupun spontan itu panjang sekali gitu ya. Kenapa saya bilang panjang sekali spontannya? Karena spontannya itu bisa dari Sambuling sampai dengan Duren 3 gitu. Nah, yang ketiga, bahwa yang bersangkutan tidak menembak dan tidak pernah memerintahkan untuk menembak, hanya memerintahkan untuk menghajar walaupun sudah dipersiapkan pistolnya gitu ya. Dan mengatakan bahwa perintah jabatan ataupun pasal 51 ayat 1 itu tidak bisa berlaku kepada Richard karena Richard seorang driver gitu ya. Ini kan menggelikan. Kenapa? Ya kalau dia tahu driver, ngapain disuruh pukulin Joshua? Dia itu pasti kalah lah. Joshua itu dia judo, pencak silat, mixed martial arts. Nah, tentunya itu tidak masuk akal. Makanya kenapa Eliezer yang badannya kecil disuruh melawan Joshua? Karena sudah dipersiapkan pistol. Jadi apapun itu ya, menurut saya majelis hakim dan jaksa itu sudah sangat bijaksana dan cerdas untuk menilai mana keterangan yang benar, mana keterangan yang dibuat-buat gitu ya, Mas Bayu. Jadi segala bentuk usaha ya kita harus hargai, tapi apakah itu akan berhasil atau tidak? Ya kalau menurut saya sih itu nggak akan berhasil gitu, Mas Bayu. Karena ya itu tadi ya, itu bakal menjadi suatu kesimpulan yang menyimpulkan bahwa keterangan terdakwa ini berbelit-belit gitu. Demikian, terima kasih. Oke, ya. Prof. Ibnu, kalau sepanjang jalannya sidang begitu, tentu saya sebagai penonton atau warga masyarakat biasa, saya mengerti hukumnya gara-gara ngobrol aja nih dengan Bung Martin, dengan Prof. Ibnu dan juga pengamat hukum pidana yang lain. Jadi kita belajar mengenai jalannya hukum di Indonesia. Sebagai sebuah analisa saja, amatan begitu, saya sih merasanya ada tim penasihat hukum Ferdy Sambo itu seperti kesulitan untuk menembus apa yang sudah menjadi stigma atau masyarakat itu sudah ada cap terhadap para terdakwa, terutama Ferdy Sambo. Dan itu mungkin juga kan terjadi di jaksa penuntut umum yang melihat bukti-buktinya dan juga majelis hakim begitu, dugaan saya. Nah, kalau analisa Prof. Ibnu, adakah saat-saat dan mungkin juga hari ini dikeluarkan sedemikian rupa dengan powerful karena ini saat-saat terakhir untuk mencoba mempengaruhi stigma tersebut bahwa para terdakwa ini memang sebenarnya bersalah? Saya kok nggak merasa melihat itu sangat kuat terjadi dalam persidangan. Saya kan membayangkannya seperti di film-film begitu, adu kuat bukti dan lain-lain. Tapi apakah saya salah begitu, Prof. Ibnu? Ternyata ini kurang kuat pembuktian yang dilakukan oleh para terdakwa, versi saya. Tapi Prof. Ibnu mungkin punya pendapat berbeda. Prof? Terima kasih, Mas Bayu. Menarik ini. Jadi memang dari beberapa penasihat hukum yang ada, yang agak tanda petik walahan ketika bukti-bukti yang disampaikan penuntut umum adalah penasihat hukum Pak FS. Ya. Karena apa? Kasus ini bukan kasus yang linear, tapi sudah mengalami suatu obstruction of justice, rekayasa yang luar biasa, rekayasa perkaranya dan rekayasa melibatkan pihak kedua, dalam hal ini adalah para ajudan, termasuk institusi yang bersangkutan, para perwira polisi yang terkait di Propam. Ini yang sangat luar biasa. Jadi sudah bukan perkara murni, tapi perkara sudah melibatkan institusi untuk bisa menutup suatu perkara ini. Nah, disinilah tampaknya penasihat hukum Pak FS agak sedikit kedodoran ketika bukti-bukti yang disampaikan dalam suatu persidangan itu agak lemah.
Sehingga kalau Mas Bayu menyampaikan bukti-bukti foto kemarin, itu nggak ada relevansinya sama sekali. Nggak ada relevansinya, satu. Kedua, kita berpikir ada nilai positif misalkan terkait dengan sarung tangan, ya gitu loh. Tapi itu kan juga sarung tangan kan di luar. Pertanyaannya, kalau memakai sarung tangan berarti membuktikan bahwa yang bersangkutan itu secara akuntrario melakukan suatu tindakan hukum, karena di sana tidak ketemu bukti sidik jari, dan itu fingerprint sidik jari itu nggak ada, berarti ada seseorang nih, kan kita balik, kalau dia nggak pakai sarung tangan berarti ada dong suatu tindakan nggak pakai sarung tangan, pasti selama apapun bukti sidik jari itu ada, itu nggak ditemukan. Nah, itu yang menjadikan titik lemah. Tadinya berpikir bahwa nilainya ada, sarung tangan memakai dulu, tapi begitu masuk di dalam tidak ada suatu kejelasan. Nah, itu yang menjadi trouble bagi penasihat hukum. Yang kedua, terkait motif yang menjadikan alasan meringankan, juga tidak mendapatkan suatu dukungan hukum yang maksimal. Nah, disinilah makanya dari beberapa penasihat hukum yang ada, saya melihatnya Pak FS kelihatannya agak kesulitan untuk mematahkan dalil-dalil yang disampaikan oleh penuntut umum, apalagi dengan teknologi IT yang disampaikan di dalam suatu pembuktian. Yang agak lebih menguntungkan cuman di sini Mas Bayu kalau lihat adalah hasil dari psikologi forensik tentang karakter. Oh ya, oke. Karakter agak sulit untuk disampaikan karena itu sudah Profiling dari masing-masing terdakwa ya waktu itu. Betul, profiling. Nah itu yang agak sulit. Tapi profiling yang agak lebih berat begini, ketika melakukan tindakan, Pak SS itu tidak bisa sendiri. Nah ini yang agak berat juga. Perlu bantuan orang lain, berarti kan mengadakan orang lain ajudannya untuk membantu dalam pelaksanaan seperti itu. Lah ini juga menjadikan tadinya profiling sudah bagus, karakter, tapi kok untuk melakukan tindakan perlu ada suatu backup orang lain. Nah ini ya juga menjadikan suatu kelemahan. Ini Mas agak sulit dari saya penilaian kami dari keluarga penasihat hukum yang gitu Bang. Oke. Saya boleh tambahin Mas Bayu? Boleh, Bung Martin, silakan. Jadi gini ya, dengan segala hormat ya, saya pernah mengikuti jalannya persidangan Jessica ya. Ya, Pada saat Covid Jessica Vietnam waktu itu kan? Ya. pada saat Jessica itu dituduh membunuh Mirna, itu pada saat itu hampir 90% orang percaya dan menghujat Jessica. Namun apa yang terjadi pasca ketua umum saya ya, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan menjadi penasihat hukumnya, dia bisa membalikkan ya atensi masyarakat yang awalnya percaya Jessica itu membunuh secara berencana menjadi terbelah. Bahkan akhirnya banyak yang simpati dan empati dan juga iba kepada Jessica. Nah ini menurut saya yang gagal dilakukan oleh Verdi Sambo, Putri dan juga para penasihat hukumnya. Karena apa? Karena konsep pembelaannya itu menurut saya keliru. Ya, kenapa saya bilang keliru? Karena yang bersangkutan ini dan para penasihat hukumnya ingin membunuh Joshua 2 kali, ya. Sudah dibunuh secara fisik, mau dibunuh juga karakternya. Namun mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan melalui obstruction of justice itu sudah terpatri di masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak akan percaya lagi. Mau lu ngomong apa, gue nggak percaya gitu ya. Memang di sini saya lihat ada sedikit kewalahan. Dulu Mas Bayu, pasca Putri Chandrawati masih berdiam diri, ketika saya tayang di media-media seperti ini dan sedikit menyerang beliau, itu di dalam inbox Halo Bung Martin. sama ibu itu korban. Tapi apa yang terjadi ketika laporan di SP3 dan mereka meresonansi pemerkosaan dan memindah locus dan tempus, justru tidak ada lagi yang mengecam saya ketika saya mengecam dengan lebih keras. Bahkan semuanya mendukung. Ribet deh gitu kan, ataupun udah Pak, sikat aja terus. Saya lihat memang karena mereka konsep pembelaannya itu tidak masuk akal dan juga cenderung menyerang orang dan membunuh orang secara 2 kali. Nah ini yang menurut saya, kalau saya kaitkan dengan yang pernah saya sampaikan bahwa pernah ada penasihat hukum yang sangat senior ditawarkan untuk membela kasus ini dengan konsep meresonansi pemerkosaan tapi tanpa ada bukti-bukti saintifik yang dapat dipertanggungjawabkan, beliau menolak gitu loh. Nah ini yang menurut saya seharusnya ke depan ya kita bisa bijak lah gitu ya dalam membuat suatu konsep pembelaan supaya bukannya meringankan justru malah membenamkan gitu loh. Demikian, terima kasih. Baik, Bung Martin, terima kasih analisanya dan juga Prof. Ibnu juga terima kasih analisanya. Kita akan lihat
upaya-upaya terakhir dari Verdi Sambo karena dia akan diperiksa sebagai terdakwa hari ini dan juga penasihat hukumnya. Saya terima kasih sekali lagi mendapatkan wawasan-wawasan sejak menghadirkan breaking news dan sebentar lagi kita bersiap untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan jumpa lagi di dalam dialog yang lain, mungkin masih berkaitan dengan sidang ini dan terkait dengan breaking news Kompas TV yang akan kami hadirkan setiap hari ketika sidang ini masih terus berlanjut. Bung Martin Lukas, Prof. Hipnu, terima kasih. Kita terus menunggu kemungkinan jalannya sidang yang sudah bersiap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami juga dalam breaking news Kompas TV ini nanti akan membagi perhatian ke G-Expo Kemayoran, di mana sedang berlangsung peringatan 50 tahun PDI Perjuangan. Dalam setiap kesempatan ulang tahun partai ini, Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri akan menyampaikan pidato politik. Dan kami sudah dipastikan bahwa ada kehadiran Presiden Jokowi di dalam peringatan kali ini. Presiden Jokowi juga biasanya akan diberi kesempatan untuk memberikan keynote sebelum pidato politik dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti keduanya. Antara dua peristiwa penting ini, kami masih akan hadirkan breaking news yang akan dilanjutkan oleh Paskalis Wiswari. Saya Bayu Sutiono, pamit. Itu semua sudah, pengacaramu pun sudah ke sana, ke lokasi. Dari tempatmu berdiri dengan terdakwa berdiri dengan siapa namanya RE berdiri dengan FS berdiri itu kalau dihitung pakai meter kurang lebih 2 meter. Itu kalau dihitung pakai meter. Nah, jarak pandang saya yakin pasti bagus. Kecuali kamu udah pakai kacamata atau rabun. Ya. Nah, tadi kamu menjelaskan bahwa tidak melihat FS waktu pada saat menghampiri korban. Saya tegaskan sama kamu sekarang, apakah saat itu memang kamu tidak melihat, atau sengaja kamu tidak mau melihat, atau seperti apa? Jadi sudah saya sampaikan, saya tidak melihat Pak FS pada saat yang disampaikan oleh Richard bahwa beliau menembak Joshua ya. Saya tidak melihat karena memang pada saat itu saya sempat ke dapur itu, Pak. Masih dari persidangan yang sama dengan terdakwa Ricky Rizal dalam kesaksiannya di pengadilan saat diperiksa sebagai terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dipanggil Bapak ke sofa itu yang mulia. Pada saat saudara dipanggil ke lantai 3, saat itu kan saudara masih duduk di depan ya, bersama para ajudan yang lain. Saya ingat saya seperti itu ya. Pada saat itu saudara melihat korban masih duduk nggak jauh dari saudara. Ada yang mulia, untuk almarhum Joshua juga duduk di depan. Saudara Richard juga masih di situ. Saya ingat saya ada di situ ya, mulia. Bagaimana dengan saudara Kuat? Saya tidak terlalu memperhatikan. Tidak terlalu melihat. Kemudian saudara masuk ke dalam masuk ketemu dengan terdakwa Verdi Sambo. Saudara melihat keberadaan Eliezer di mana? Pada saat kapan yang di lantai 3? Di lantai 3 saya tidak melihat Eliezer yang mulia. Terdakwa Kuat? Tidak ada juga yang tidak ada juga. Terdakwa Putri tidak ada. Tidak ada. Saudara hanya bertemu dengan terdakwa Verdi Sambo. Betul yang mulia. Kemudian apa yang disampaikan terdakwa Verdi Sambo pada saat itu kepada saudara? Saya duduk terus Bapak menanyakan ada kejadian apa di Magelang. Saya jawab tidak tahu. Terus Bapak diam, terus tiba-tiba menangis yang mulia sambil kelihatan emosi sekali. Terus menyampaikan kalau ibu sudah dilecehkan oleh Joshua. Setelah itu beliau menyampaikan mau panggil Joshua. Saya diminta untuk backup dan mengamankan. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani enggak tembak dia. Setelah itu saya jawab, saya tidak berani Pak, saya tidak kuat mentalnya, seperti itu yang mulia. Artinya terdakwa Verdi Sambo kalau dia melawan, kamu berani tembak dia atau tidak? Kalimatnya begitu? Betul yang mulia. Bukan hajar? Tidak ada kalimat. Tapi tembak?
Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia seperti itu? Kamu berani nggak untuk tembak Kalau dia melawan. korban kalau dia melawan? Itu yang kita sampaikan oleh Ferdi Sambo dan saudara mengatakan saya tidak kuat mental. Iya, Yang Mulia. Dalam sidang pemeriksaan yang sama, Ricky Rizal sebagai terdakwa, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso kembali memastikan kronologi saat terdakwa Ferdi Sambo menunjukkan uang dan memberikan ponsel kepada para terdakwa pasca pembunuhan Yosua. Ricky mengaku ia bersama Richard Eliezer dan juga Kuat Maruf dikumpulkan di lantai 2 Rumah Saguling pada 10 Juli lalu dan sempat ditunjukkan uang senilai 500 juta rupiah dalam amplop untuknya dan Kuat serta 1 miliar rupiah untuk Eliezer. Pasca peristiwa itu ada kami dikumpulkan di ruang kerja lantai 2 Rumah Saguling. Oke, saudara diberikan handphone dan uang. Untuk uang ditunjukkan Yang Mulia. Oke, kalau Di uang amplop aja Yang Mulia, sama disampaikan bahwa di dalamnya ada uang. Tapi tidak sempat saya lihat dan tidak sempat saya hitung. Berapa nilainya yang dijanjikan kepada saudara? Disampaikan Yang Mulia, bukan dijanjikan. Disampaikan bahwa isinya ke saya 500 juta Yang Mulia. Ke saudara 500 juta. Betul Yang Mulia. Ke Eliezer, Richard? Seingat saya 1 miliar. Seingat saudara 1 miliar. Kepada Kuat? Kepada Kuat, seingat saya Bapak menyampaikan bahwa isinya juga 500 juta. Usai penembakan, Ferdi Sambo memberikan ponsel baru kepada Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Maruf dengan alasan akan ada penyitaan oleh penyidik kepolisian. Untuk itu, setelah mengganti ponsel baru, Ricky langsung menghancurkan ponsel lamanya karena terlalu banyak file pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Data-data yang ada di handphone saudara? Tidak dipindahkan Yang Mulia. Tidak dipindahkan? Hanya pindah kartu aja, tapi saya membantu punya Om Kuat waktu itu. Setelah itu kami turun dan karena punya Om Kuat tidak, karena saya tidak bisa mindah kontak-kontak dari Samsung ke iPhone, jadi kontaknya tidak keluar Yang Mulia. Dan Om Kuat minta supaya dikembalikan aja, nanti handphonenya disimpan, seperti itu Yang Mulia. Handphone lama saudara masih dipegang atau? Handphone lama saya sudah saya hancurkan Yang Mulia. Sudah saudara hancurkan. Kenapa saudara hancurkan? Karena waktu itu kan memang nggak mau ada penyitaan handphone Yang Mulia. Terus saya sempat tanya-tanya kepada orang di situ kalau semuanya file-file pribadi, foto atau video itu dihapus, keluar lagi apa enggak. Katanya tetap keluar, makanya saya hancurkan Yang Mulia. Tetap keluar makanya saudara hancurkan. Betul Yang Mulia. Ricky Rizal juga sempat diberondong oleh pertanyaan dari jaksa penuntut umum dalam sidang pemeriksaannya kemarin sebagai terdakwa. Jaksa merasa janggal karena Ricky tidak memberitahu Eliezer ataupun Yosua atas keinginan menembak dari Ferdi Sambo. Terdakwa Ricky Rizal mengklaim ia tidak menduga Ferdi Sambo akan langsung serta-merta menembak Yosua. Kita langsung coba melakukan menyampaikan kepada Richard maupun Yosua sebagai rekan saudara sesama ajudan terkait dengan maksud kehendak itu, dan saudara juga tidak ada memberikan nasihat kepada Ferdi Sambo. Benar demikian? Maksud kehendak yang Bapak maksud apa ini? Kehendak untuk menembak. Kehendak yang saya pahami dari Bapak adalah untuk memanggil, bukan untuk menembak. Baik. Saudara kan sudah mendengar dari Ferdi Sambo tadi ada perintah untuk menembak. Ya, memanggil kalau melawan. Bukan, saya tidak mengatakan saudara akan memanggil Richard, itu perintah lanjutan setelah ada backup. Bahwa Bapak Ferdi Sambo akan memanggil Joshua memang, bukan memanggil Richard. Ya, jadi saudara mendengar ada keinginan Ferdi Sambo memerintahkan saudara untuk menembak walaupun saudara kemudian tidak menyatakan tidak sanggup. Kenapa ini tidak saudara sampaikan kepada kawan-kawan dan justru saudara melakukan pembiaran? Yang saya maknai dari permintaan Bapak Ferdi Sambo adalah
beliau hendak memanggil Joshua terkait apa yang telah dilakukan Joshua terhadap ibu di Magelang kan. Dan saya tidak pernah berpikiran bahwa Bapak Ferdi Sambo punya keinginan untuk menembak serta merta menembak. Tidak ada dalam pemikiran saya bahwa Pak Ferdi Sambo itu serta merta langsung menembak orang tanpa tahu masalahnya apa. Selama ini juga Bapak Ferdi Sambo tidak pernah tiba-tiba menggampar kami atau memarahi kami tanpa alasan yang jelas seperti Sekarang, penegasan satu saja. Saudara sudah tahu ada pengungkapan perasaan Ferdi Sambo, penyampaian peristiwa yang dialami oleh istri Ferdi Sambo bahwa istrinya sudah dilecehkan. Bahkan ada permintaan dari Ferdi Sambo yang sangat menurut saya juga sangat bahaya ini, karena menembak itu adalah bagian daripada perintah yang sangat membahayakan. Nah, terus kemudian saudara kemudian diminta oleh PC melalui Daden untuk mengantarkan isolasi. Tadi saudara sudah terangkan di situ sudah ada Yosua, ya kan? Nah, terus kemudian saudara ikut. Di dalam pikiran saudara, seorang istri yang sudah dilecehkan, bahkan suaminya dengan begitu emosional, ya kan? Dengan begitu bencinya dengan Yosua ini, bahkan meminta untuk memerintah untuk ditembak Yosua. Terus kemudian kok diajak isolasi, gitu loh. Di benak saudara sebagai seorang anggota polisi itu apa seperti itu loh. Kalau ini, coba. Yang pertama saya tekankan lagi bahwa Bapak tidak memerintahkan saya untuk menembak, Pak. Yang saya pahami adalah Bapak mau memanggil Joshua. Yang kedua, Bapak memang menjelaskan bahwa Ibu menyampaikan bahwa Ibu telah dilecehkan oleh Joshua. Dan saya tidak mengetahui apa bentuk pelecehan yang dimaksud oleh Bapak. Ya sudah, terserah nanti tanggapi di dalam surat tuntutan. Baik, terima kasih. Silakan. Jaksa penuntut umum dalam pemeriksaan Ricky Rizal sebagai terdakwa juga menegaskan kembali jawaban Ricky ketika diminta membackup Ferdi Sambo. Awalnya Ricky mengira Ferdi Sambo akan memanggil Yosua untuk ditanyakan soal kejadian di Magelang. Ricky pun mengaku permintaan membackup Sambo ketika Yosua dipanggil, bukan ketika Yosua melawan. Tadi juga ini sebenarnya sudah ditanyakan sama salah satu majelis. Tapi saya hanya butuh ketegasan tadi, karena saya juga memandang, jaksa juga memandang bahwa ada dua cerita yang dijelaskan oleh FS ke kamu, ke terdakwa. Satu diminta untuk membackup, yang kedua diminta untuk mengamankan. Pertanyaannya ini, apa jawaban saudara saat diminta untuk membackup FS? Yang disampaikan Bapak jangan dimaknai berbeda, Pak. Jadi yang saya tangkap dari penyampaian Bapak. Tapi apakah saudara tahu bahwa pengetahuan saudara terdakwa tahu kalau memang diminta untuk membackup ketika Joshua melawan? Ketika Joshua, iya. Jadi saya diminta pada Bapak menyampaikan kalau saya mau panggil dia kan. Berarti kaitannya mau mungkin ditanyakan. Berarti pengetahuan saudara disuruh untuk membackup, sudah tahu ya? Membackup sama backup saya, amankan saya. Ya, kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Ya. Saya jawab saya tidak berani. Setelah itu dijelaskan cerita itu, berarti terdakwa sudah tahu kalau ada permintaan FS untuk membackup dia. Ada Pak, itu kan permintaan. Artinya kamu tahu, sudah tahu kan, sudah paham bahwa FS minta backup saya begitu. Betul Pak. Betul ya. Berarti betul kamu sudah paham diminta untuk membackup FS ketika Joshua melawannya. Ketika dipanggil Pak, bukan ketika Joshua melawan Pak. Iya. Kita akan jeda sejenak, saudara, jangan kemana-mana. Breaking News Kompas TV segera kembali.